Lagi-lagi dan lagi, benarkah Bahlil penyebab banjir kayu gelondongan yang terjadi di Sumatera? Jadi gini cuy, banjir di Sumatera ini mencurigakan anjir. Tapi banyak yang nggak tahu biang keroknya. Karena kalian belum follow Indonesia Cemas. Aku suka membongkar kebusukan pemerintah. Jadi akibat banjir itu, korbannya sudah mencapai 174 orang. Itu meninggal semua cuy. Dan belasan ribu sudah mengungsi. Jadi awalnya peringatan status darurat bencana ini sudah disampaikan oleh BMKG cuy. Tapi Gubernur Sumut Bobi Nasution malah nggak peduli anjir. Dia sengaja tidak mengumumkan. Bahkan setelah terjadi bencana pun, dia sengaja menunda mengunjungi korban. Karena alasan cuaca. Nah, karena warga kelaparan, bahkan sampah menjarah minimarket, di sini orang mulai curiga. Itu bukan banjir alami, karena ditemukan barang bukti kayak kayu gelondongan. Bentuknya terpotong-potong, seperti hasil pembabatan hutan. Nah, setelah ditelusuri, ditemukanlah 7 perusahaan yang jadi dalang penyebab banjir ini. Ada perusahaan tambang emas, perkebunan sawit, industri kayu, dan pembangkit listrik tenaga air, dan juga geotermal. Tapi sayangnya, yang mendapat banyak menikmati sumber daya ini adalah negara lain. Misalnya PT Lestari Tbk ini, yang 92% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dari Hong Kong yang mulai berkonflik lahan di era Jokowi. Tapi anehnya Menteri lebih membela pengusaha seperti Menko Investasi dan Menteri SDM. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Akhirnya Bahlil baru-baru ini ngaku menyesal karena usaha tambangnya kerap menebang pohon. Nah, menurut kalian kenapa Pak Prabowo masih melihara menteri kayak gini? Gue bikin konten untuk membongkar dan menyuarakan suara rakyat. Follow agar kamu berani bersuara cuy.